Halo, perkenalkan nama saya Mai Artisya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 12112200077. Di sini saya akan menjabarkan mengenai kebenaran untuk memenuhi UTS dari etika dan logika komunikasi. Kebenaran telah ada dalam bahasa manusia selama berabad-abad. Penggunaannya dapat ditelusuri kembali ke berbagai budaya dan peradaban kuno. Namun, jika kita bicara tentang penggunaan kata kebenaran dalam konteks bahasa modern, termasuk dalam literatur dan dokumen tertulis, tidak ada tanggal pasti kapan kata tersebut pertama kali digunakan. Secara historis, konsep kebenaran telah menjadi subjek perdebatan dan pemikiran di berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, agama, dan juga ilmu pengetahuan. Jadi, meskipun kita tidak bisa menentukan tanggal pasti kapan kata kebenaran pertama kali digunakan, konsepnya tapi telah ada dalam pemikiran manusia sejak dari zaman kuno, lalu menjadi subjek pemikiran dan analisis hingga saat ini. Selain itu, kebenaran juga sering dikaitkan dengan konsep etika dan moralitas, di mana seseorang dianggap hidup dalam kebenaran jika mereka mengikuti prinsip-prinsip moral yang benar atau juga mematuhi standar etika yang diakui. Namun penting diingat bahwa konsep kebenaran seringkali subjektif dan juga kontekstual. Apa yang dianggap benar oleh satu individu atau kelompok mungkin tidak selalu dianggap benar oleh yang lain. Oleh karena itu, dalam banyak kasus kebenaran lebih merupakan proses penelusuran dan penemuan daripada sesuatu yang mutlak dan tak tergoyahkan. Dalam ilmu komunikasi itu sendiri, konsep kebenaran seringkali dilihat dari perspektif yang berbeda daripada dalam filsafat atau bidang lainnya. Dalam konteks komunikasi, kebenaran seringkali dipahami sebagai representasi yang akurat atau juga valid dari realitas yang dinyatakan. Beberapa akan saya jabarkan, yaitu yang ke-1, kebenaran objektif. Dalam konteks penyampaian informasi, kebenaran seringkali didefinisikan sebagai kesesuaian antara apa yang disampaikan oleh komunikator dengan fakta atau realitas yang objektif. Dalam hal ini, kebenaran diukur dengan sejauh mana informasi yang disampaikan adalah akurat dan valid berdasarkan data empiris atau juga sumber yang dapat dipercaya. Yang kedua, kebenaran subjektif. Terkadang dalam konteks komunikasi interpersonal atau budaya, kebenaran dipahami sebagai representasi dari sudut pandang atau pengalaman pribadi individu atau kelompok. Dalam hal ini, kebenaran adalah hasil dari interpretasi dan persepsi subjektif dari suatu situasi dan fenomena. Dari yang saya sebutkan tadi, saya juga akan menyebutkan dari beberapa para ahli komunikasi yang memiliki beragam pandangan tentang konsep kebenaran dalam konteks komunikasi. Yang ke-1, ada Harold Laswell. Laswell, seorang ahli komunikasi politik, mengemukakan bahwa pendapat dia mengenai kebenaran dalam komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai kesesuaian antara apa yang dikatakan oleh pemerintah atau pemimpin politik dengan fakta atau realitas yang ada. Menurut Laswell, kebenaran dalam politik tidak hanya mencakup akurasi faktual, tetapi juga konsistensi dengan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan. Yang kedua, ada Walter Lippmann. Lippmann, seorang jurnalis dan intelektual, memandang kebenaran dalam komunikasi sebagai konstruksi yang dibentuk oleh media massa. Menurut Lippmann, media berperan dalam membentuk persepsi publik tentang realitas. Kebenaran seringkali dipengaruhi oleh cara informasi yang disajikan oleh para media. Yang ketiga ada Jürgen Habermas. Habermas, seorang filsuf sosial dan teoritikus komunikasi, mengembangkan konsep komunikasi ideal sebagai landasan bagi pembentukan kebenaran yang bersama-sama diterima. Baginya, kebenaran dalam komunikasi tercipta melalui dialog rasional, kritis, antara partisipan yang bebas dan juga setara. Yang kelima adalah Neil Postman. Postman, seorang kritikus media dan budaya, mengemukakan bahwa kebenaran dalam komunikasi
seringkali disalahartikan atau disalahgunakan oleh media massa dalam upaya mereka menciptakan hiburan atau mempengaruhi opini publik. Baginya, penting untuk memiliki kritis dan skeptis terhadap klaim kebenaran yang disampaikan oleh media. Kebenaran sendiri menurut saya adalah kesesuaian cara pola pikir kita dengan fakta atau realitas yang ada. Hal ini mencakup bagaimana kita melihat perspektif dari seluruh hal yang terjadi di dunia ini. Namun, kebenaran adalah hal yang harus kita pelajari terus-menerus. Oleh karena itu, kebenaran menurut saya tidak bisa lekang oleh waktu karena kita harus selalu terus-menerus belajar mengenai kebenaran itu sendiri seperti apa, dan kita harus membuka pikiran kita seluas-luasnya untuk kebenaran yang dinilai oleh masyarakat luas dan diakui secara publik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.